Mungkin kita sekarang akan belajar ini ya, basic basic C++ ya. Kita kan bakal ngerjain gini juga ya, kontes yang udah kakak buat waktu itu. Itu sorry ya. Hmm, aduh, belum login, sorry. Belum login. Oke, kita bakal ngerjain yang pemrograman dasar. Jadi sebelum itu kita bakal belajar dulu gitu kan, belajar dulu gimana sih dasar-dasar pemrograman biar bisa answer atau menjawab semua soal-soal yang ada di sini gitu. Dan juga udah ada murid yang lain udah ngerjain sampai di itu. Jadi aku harap Izan bisa nyampe F gitu sampai selesai. Oke, tanpa banyak bawa ibu lagi, kita langsung aja mulai dari tempat ngodingnya. Oke, tempat ngodingnya biasanya kakak kalau nggak mau ribet gitu kan, oh install VS Code gitu, males gitu kan, bisa make lagi ya, oke. Bisa pakai online compiler gitu. Atau online VS Code lah kalau bisa dibilang. Jadi karena VS Code itu karena competitive programming itu nggak terlalu perlu environment yang ribet gitu. Jadi tinggal tempat ini aja udah cukup. Mungkin aku share linknya. Hmm, ya, Yusako. Ya, Yusako ini. Bisa di share mungkin kayak ini ya. Yusako compiler. Nanti bisa ngoding lah di sini secara langsung gitu. Jadi nggak ribet. Kakak jelasin gimana alur gitu kan. Alur dari em, pemrograman. Oke, mungkin kayak ini ya. Ups, mungkin sini. Bentar ya, oh ini. Nah, jadi pemrograman itu, ntar aku mungkin ganti warna dulu. Warnanya yang pakai. Nah, kayak ini apa ini? Nah, mulai dari paling atas dulu ya. Dari paling atas yang ini tuh untuk nge-include library-nya gitu atau tempat fungsi-fungsinya. Jadi kalau mau ngoding ya udah tambahin aja gini ininya gitu. Ininya jangan mikir terlalu banyak lah. Ini apa artinya ya? Jangan terlalu mikir terlalu banyak. Pakai aja dulu. Ini juga kayak gitu. Ini biar cepet lah ketiknya gitu. Jadi yang ini ya udah tinggal pakai aja. Nggak usah terlalu dipikir gitu. Ini apa artinya. Oke, setelah itu in main. Ya di sini tempat kita ngoding gitu. Isinya apa aja buat bisa menyelesaikan soal yang diberikan gitu. Nah, jadi em, kalau di pemrograman itu kan ada kode-kodenya nih, ini kan kode kan, ini kode, ini kode gitu ya. Nah, di pemrograman itu mereka tuh nge-execute-nya dari atas. Jadi ini dulu di-execute, dijalankan, baru yang ini dijalankan, baru yang paling bawah dijalankan. Ini dari atas ke bawah gitu. Atas ini, gini, gini, gini. Sampai habis lah kodenya. Itu sih. Alur pemrograman sih gitu aja sih, nggak terlalu ribet. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nggak ada, Kak. Oke, mungkin kan masih masih basic lah. Oke, selanjutnya mungkin basic output gitu. Nah, jangan langsung aja. Cara output itu gimana? Mungkin udah tahu ya. Bisa cara output gimana? Itu tuh kita pakai fungsi yang namanya cout gitu. Cout artinya tuh um, udah artinya cuma mengeluarkan, mengeluarkan
Misalkan angka K5 gitu. Oke. Jadi kalau kita jalankan kodenya, gitu, jadi tempat keluar ya, di kayak, nah keluaran K5 gitu. Jadi artinya si out itu ya udah mengeluarkan atau print apa yang kita pengen. Mungkin jangan 5 deh, mungkin kayak gitu, gitu, angka gede gitu. Ya udah keluar gitu. Itu aja sih untuk pengeluaran ya. Nah ini kan angka ya. Kalau teks gimana gitu? Mungkin teks itu kayak kata gitu. Mungkin em, aku aku bebek gitu. Nah kalau ini nggak bisa keluar caranya. Ya ini nggak bisa karena ini adalah sebuah kata. Nah kalau mau kita em, mengeluarkan kata, kita harus, nah baru ini artinya, oh pemrograman atau kata gitu. Nah baru kita kata jalanin, itu berhasil. Aku bebek gitu. Mungkin kayak mungkin bisa um, ini kalau kita run udah aman gitu keluar. Oke, itu aja sih untuk basic output gitu. Ah, aman nggak kira-kira sejauh ini gitu? Aman nggak? Oke, aman lah ya. Aman. Basic output. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya variabel. Nah, variabel, ya udah gitu, variabel, bentar ya. Hmm, like, oke. Hmm, oke, variabel. Nah, jadi di C++ ada beberapa tipe variabel. Nah, variabel ini apa? Itu tuh kayak em, menyimpan sebuah nilai. Jadi kan kalau yang pertama itu in gitu. In, ya aduh, jelek sih. Oke, teman. Nah, yang pertama ada in. Ini tuh artinya integer atau ya udah sebuah angka. Jadi misalkan kita mau nyimpan angka 10 gitu. Ya udah kita cara nyimpan angka 10 gimana? Pertama kita deklarasi dulu tipe variabelnya apa. Yang pertama kan integer kan. Integer in gitu. Nah, nama nama variabelnya apa? Mungkin bisa pengennya x gitu. X baru nilainya apa gitu. Karena kita mau nyimpan 10 baru kita nyimpan 10. Nah, selain integer, integer kan angka doang kan. Yang lain juga kayak string gitu. String. Stringnya apa? String ini adalah menyimpan kalimat atau kata juga boleh. Nah, tapi perlu tanda petik dua gitu. String. Misalkan kita mau menyimpan kalimat aku bebek gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah, kayak tadi aja. Tipenya dulu, tipenya gitu kan. String, tipenya dulu string, baru nama variabelnya. Nama variabel mungkin kayak em, kata gitu. Kalau sama dengan kayak tadi, apa gitu. Nah, karena udah kakak bilang tadi ya, kalau ini sebuah kalimat atau kata, kita tuh harus start ya, dengan tanda petik dua. Aku bebek. Nah, artinya kata, jadi ya, aku bebek ya. Selain string juga ada kayak eh, angka yang ada komanya gitu. Mungkin kayak 2,5 atau mungkin 11,2 gitu. Jadi kalau mau nyimpen kita mulai kayak tadi gitu. Load angkanya, nama variabelnya lalu sama dengan apa gitu. Mungkin 11,2. Oke. Masih ada beberapa lagi tipe-tipenya mungkin kayak char gitu, char.
C gitu. Kalau char ini apa? Char ini kalau string dia itu kan menyimpan sebuah kalimat ya. Kalau cara ini menyimpan satu huruf aja, jadi um, nggak bisa nyimpan kalimat panjang ini. Aku bilang ini nggak bisa. Jadi cara itu huruf atau bukan huruf siapa namanya ya? Hmm, karakter lah karakter. Jadi mungkin mau nyimpan B gitu. Ya udah artikan char C sama dengan B. Oke, itu aja sih untuk tipe-tipe variabel. Mungkin penasaran juga gimana apa fungsinya gitu. Oke, Oke, mungkin kita pengen nyimpan karakter gini, string kita nyimpan karakter kalimat ini gitu. Aku bebek dan aku punya gitu kan. Jangan lupa kalau ngoding di C++, di akhirnya itu ada tanda titik koma ya. Mungkin terus kita nyimpan kayak angka gitu. In X sama dengan 10 gitu. Mungkin terus kita nyimpan juga um, kalimat lain gitu. Mungkin string Z sama dengan bola. Nah, terus misalkan kita pengen ngeluarin atau mencetak mencetak apa yang ada di apa yang kita udah simpen gitu. Caranya gimana? Kita dia aja pakai si keluarin um, objek S gitu. Jadi kita pengen ngeluarin aku bebek dan aku punya gitu. Oke, tinggal bentar ya. Jadi tinggal si out S gitu. Terus mungkin pengen ngeluarin X, X juga pengen dikeluarin X gitu. Ya udah tinggal X lagi. Nah ini artinya apa? Ini tuh kayak disambung gitu loh. Jadi nggak bisa kayak S terus X. Ini nggak bisa. Jadi kita harus sambung pakai tanda ini. Tanda dua kali yang kiri nih. S sama mungkin kita ngeluarin X juga. Baru ngeluarin Z gitu. Nah, artinya dia bakal ngecetak S dulu. Baru X. Baru Z. Sama kan? Ya masih lanjut. Di sini sih kekurangan dari apa namanya? Dari ngoding ya. Ini udah keluar kan? Jadi pertama dikeluarin kan S-nya kan. Aku bebek dan aku punya gitu. Dikeluarin, baru ngeluarin X 10. Keluarin 10-nya, baru dikeluarin Z-nya, aku bola gitu. Nah, gitu aja sih untuk variabel gitu. Sama um, sama tadi basic outputnya gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mungkin kayak masih bingung gitu cara variabel-variabel gunaan gimana. Nggak ada nggak? Oke, aman lah ya. Oke. Terus berikutnya itu mungkin kita belajar basic operation dulu ya, biar gampang. Nah, basic operation. Kita kan misalkan pengen kayak nambah tambahan gitu kan. Mungkin kita pengen nyimpen angka kayak 10 tambah 30 gitu. Nah, tambah-tambahan ini kalau di C++ juga udah tambah juga gitu. Misalkan kita pengen nambahin dua variabel gitu. Misalkan kita punya variabel int A gitu, sama dengan 10. Terus int B itu sama dengan misalkan 20 gitu. Nah, terus ada angka ketiga atau integer C itu misalkan sama dengan A tambah B. Jadi A tambah B.
Ini juga bisa gitu. Artinya nilai C akan sama dengan 10 ditambah 20. Nanti kalau misalkan kita kita print atau keluarin si out C, ini bakal keluarnya itu adalah 30. Karena ya udah kayak tadi. 10-nya dimasukin ke sini, 20-nya dimasukin ke sini, ditambahin, baru masukkan ke nilai C. Oke. Itu aja sih untuk penamaan ya. Nah, gimana kalau gini gitu? In A sama dengan 10 gitu. Terus in B, paling itu ya. Terus misalkan in B sama dengan 20. Nah, terus um, kita operasikan A sama dengan A tambah B gitu. Nah, kalau ini gimana? Itu artinya 10-nya dimasukin ke sini dulu, ini diganti 10, terus 20-nya dimasukin ke sini. Nah, terus nilai A-nya bakal diganti jadi penjumlahannya gitu. Nanti A-nya ini bakal sama dengan 30. Nah, artinya apa? Ini tuh yang di kanan ini bakal dikalkulasi terlebih dahulu, baru ya udah tinggal diganti sama yang kiri gitu. Nah, ingat juga kalau misalkan kita udah mendeklarasi nilainya gitu. Nilai A sama dengan 10. Ya udah kalau kita mau ganti nilai A, nggak usah kita deklarasi lagi pakai in. Jadi tinggal A sama dengan ini. Mungkin oke. Sebelum itu kita ada juga operasi-operasi lain kayak tambah gitu kan sama sih kayak matematika biasa. Tambah plus kurang, ada bagi juga, bagi itu kayak ya kayak ini, kayak simbol ini. Terus ada kali, ada juga persen. Persennya apa? Sisa bagi lah. Ya mungkin kita langsung contoh aja. Apa ya? Kayaknya. Bentar, no. Oke, mungkin kita coba cek. Mungkin kita deklarasi dulu ya. Kayak in tadi aja integer A sama dengan 10 gitu. Oke, ingat pakai tanda tidak koma. Terus integer B sama dengan 20. Terus kita pengen ngebuat integer C. Integer C sama dengan A tambah B. Nah, terus kita um, ganti misalkan nilai A. Kalau semangat itu kan kok 10. Aku pengen ganti nilai A-nya. Udah A sama dengan C tambah B gitu. Terus kita keluarin nilai A-nya gitu. Siap A. Nah, kalau gini kira-kira Izan nebaknya nilai A-nya berapa ya? Berapa kira-kira um, keluaran dari nilai ini, ya? Nilai A-nya. Hmm, Kan kita deklarasi A sama dengan 10, terus B-nya 20 gitu. Terus C-nya kita 10. ganti sama A plus B. Terus A-nya kita ganti jadi C plus B gitu. Kira-kira berapa A-nya? 10 Kak. Kenapa? 10. Salah, salah, masih belum salah. Masih belum. Nah. Kan A-nya kita ganti jadi Oh C iya, plus B. iya ding, iya ding. Nah, 50 Kak. jadi um, ya atau 50 gitu kan. Ya, gampang sih ya. Siaman lah ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak ada Kak. Oke. Hmm. Nah, selanjutnya kita masuk ke basic input gitu. Basic input. Nah, mungkin kalau kita lihat program kita gitu ya. Ini kan nggak menerima input ya. Artinya apa?
Artinya kalau kita, ya udah kalau kita mau ganti nilai A, kita harus ganti di kodenya gitu. Jadi um, user atau pengguna nggak bisa ganti nilainya tanpa mengubah kodenya gitu. Nah, jadi kita pakai yang namanya fungsi cin gitu, cin. Nah, oke, mungkin bisa dijelasin kayak gini ya. Sekarang kita punya variabel A gitu. In A sama dengan kayak 10 kayak tadi gitu. Nah, terus kita pengen usernya atau pengguna atau gradernya buat masukin nilai A gitu. Ya udah tinggal pakai cin aja. Cin. Nah, kalau si out kan kayak gini ya. Kalau cin itu kayak gini. A gitu. Nah, misalkan kalau kalau inputnya itu, misalkan itu tabel inputnya gitu. Inputnya itu 50. Nah, otomatis nanti nilai A bakal diganti menjadi 50 gitu. Bukan 10 lagi. Jadi udah diganti. Nah, mungkin kita bikin langsung aja programnya. Kayak gini misalkan. So, oke. Nah, ini table inputnya di mana? Table inputnya di sini ya. Misalkan kita masukin kayak 10 sama kayak 10 aja deh. Kita deklarasikan dulu ya. Kayak A sama dengan 20 gitu. Terus kayak cin atau masukkan nilai A gitu. A. Jadi kalau di out nanti dikeluarin nilai A-nya, ya udah keluarnya 20 gitu. Jadi kalau kita lihat run code, ya udah keluarnya 10. Sekarang kalau kita ganti inputnya kayak 1 juta gitu. Hmm, udah keluarnya 1 juta ya. Nah, misalkan kita pengen ngebuat program penambahan dua bilangan gitu. Karena misalkan kita pengen in B sama dengan 30. Nah, mungkin kita pengen ngeluarin A tambah B. Jadi misalkan kalau di sini inputnya itu 15 sama 16, nah kita pengen inputnya ini kayak ngeluarin A tambah B. Jadi 15 tambah 16 dalam 31 gitu. Artinya kita masukin angkanya 2 kali. Jadi cin A terus sama cin B. CI in B. Baru kita simpan angka hasilnya gitu. Ya kan in hasil sama dengan karena kan ini kan hasilnya angka juga kan. A tambah B. Di situ kita output hasilnya atau keluarin hasilnya. Karena kan kita pengen hasilnya. Jadi kalau kita run code-nya, ya keluarnya 31 gitu. Misal di sini kayak 15 sama 6, jangan lupa saya. 70 sama 29 gitu. Jadi kalau di run, hasilnya kan apa? Ya 99 gitu. Karena kan 70 tambah 29 sama dengan 99. Mungkin ya, operasinya nggak A tambah B, kan 2 kali A tambah B gitu. Jadi, oh ya di C++ kalau pakai kali itu pakai ini ya. Apa namanya? Tanda bintang. Ya kalau sekarang jadi 169. Karena apa? Karena 70 kali 2 itu kan 140 ya. Terus pas Iya. tambah B tambah 29, ya kan isinya 169. Mungkin kayak gini deh. Yang 3 kali B. Terus inputnya 15 sama 20. Gitu. Kira-kira hasilnya berapa? 90. Boleh. Ya, 90. Aman lah ya. Aman. Aman nggak? Kira-kira. Sejauh ini. Aman sih, Kak. Oke. Basic input, terus mungkin, oke. Mungkin sampai sini dulu.
Kita lanjut kita coba jawab soal yang nomor A gitu. Nah gini ya. Caneka, anaknya Pak Canek. Kita baca dulu soalnya ya. Untuk mengerti apa yang diinginkan oleh soalnya gitu. Lalu kita bisa jawab kan? Ya udah kayak soal biasa lah. Oke. Caneka, anak Pak Canek itu itu sedang melakukan apa namanya? Tugas rumahnya gitu. Nah, tugas rumahnya dia itu menanyakan berapa hasil dari A kali B dibagi 11 gitu. Untuk suatu angka A sama A dan B. Dan dijamin bahwa A kali B itu um, terbagi oleh 11. Jadi kalau sisanya itu 0 gitu. Nah, kita diminta untuk membuat program ini gitu. Jadi um, dikasih input, dikasih input A sama B, outputnya itu A kali B bagi 11 gitu. Nah, coba kira-kira Izan bisa nggak ngerjain? Bentar, Kak. Bisa nggak kira-kira? Ini Oke. bisa sih. Hah? Bisa sih. Coba kerjain ya. Coba kerjain ya. Is, pasti bisa, pasti bisa. Jadi kayak tadi aja, kalau mau masukin angka pakai cin, terus cin baru hasilnya. Hasilnya apa? Sesuai dengan instruksi dari soal yang tadi. Hmm. Oh udah ya, udah ya. Oke. Um, ya gitu. Betul, betul, betul. Bisa di copy aja ininya, apa namanya? Ini di copy Um, ya, Kak? ya copy Semuanya. aja kodenya. Copy aja, terus pencet submit. Pencet submit di soalnya, kita tinggal paste gitu. Nggak bisa, Kak. Katanya illegal language. Ganti gininya, language-nya jadi C++. C++. Yang mana, Kak? 20 aja, 20 aja. Gimana? Bisa nggak submit ya? Bisa. Bisa, bisa. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Nih lihat ya. Kelihatan kalau udah submit. Harusnya AC sih. No, kok orang answer? Salah. Ah, salah. Masih salah, kok bisa salah ya? Oh, salahnya sih harusnya um, apa ya? Salahnya itu di mana? Oke, mungkin kita dengerin dulu ya. Salahnya itu, salah aku juga sih, nggak ngejelasin ya. Kalau integer, nilai integer, itu menyimpan nilai dari 1 sampai 10 pangkat 9 gitu. Nah, em, kalau kita lihat di soalnya, oh ya aku lupa mention juga, coba lihat di constraint-nya gitu. Jadi nilai A sama B, dia itu bisa nyampe angka 10 pangkat 10. Jadi kalau kita lihat, kan artinya integer ini nggak bisa dipakai gitu kan. Karena kan nggak cukup cakupannya sampai 10 pangkat 9, dari min 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 9, tapi kita mau nyimpennya 10 pangkat 10. Itu nggak bisa gitu. Nah, apa 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 tipe data sih? Apa uh, tipe variabel yang bisa nyimpen 10 pangkat 10 gitu kan. Nah, kita itu makanya nanti
ini, bukan integer sih. Kita makainya itu adalah long long gitu. Namanya long long. Long long. Ini tuh bisa sampai 10 pangkat 18 gitu. Jadi kalau disuruh menyimpan 10 pangkat 10, itu bisa, gitu kan. Nah, masih ada lagi salahnya gitu. Salahnya di mana? Em, Misalkan A-nya itu kan 10 pangkat 10 gitu kan. Kita berpikir secara gini, secara secara kasus terburuk, A-nya 10 pangkat 10, gitu kan. Terus B-nya 10 pangkat 10 gitu. Eh, gini dulu deh, sorry ya. Coba Izan ganti nama in-nya itu jadi long long gitu. Coba diganti jadi long long. Namanya itu gini, long long ya. Ya, Bentar, Kak. kira-kira udah acing nggak? Udah accepted nggak? Ya, coba. Harusnya aman. Apakah Gini, Kak. aman? Um, ya, hasilnya juga ganti. Karena kan kita nyimpan hasilnya juga. Ini juga long-long. Iya, long long. Ya. Dia bedanya long long sama in itu cuma long long itu kayak bisa menyimpan angka lebih besar. Ini sapit lagi, Kak, yang ini. Ya, coba submit lagi. Udah benar nggak kira-kira? Tadi sih pas di run udah bener. Apakah masih salah? Nah, kalau tadi dilihat kan poinnya 25 ya. 25 plus 100. Jadi belum belum 100% benar. Nah, Masih masalah salah ya? masih salah lagi gitu. Tapi poinnya udah naik kan? Poinnya udah 45 Iya, gitu. Nah, sekarang kita analisa lagi. Kira-kira kenapa salahnya gitu. Nah, sesuai yang kakak tadi bilang gitu kan. Long long itu kan menyimpan sampai 10 pangkat 18 kan. Nah, iya, terus em, jadi misalkan kasus terburuk gitu kan. Kasus yang sangat buruk itu ketika A-nya itu 10 pangkat 10. Terus B-nya itu 10 pangkat 10. Bukan 10 pangkat 18 sih, ini kayak 10 pangkat 9. Nah, tapi long long itu kan menyimpan hanya sampai angka 10 pangkat 19 gitu. Artinya kan nggak muat gitu. Nggak muat menyimpan 10 pangkat 20. Terus baru kita bagi 11 gitu kan. Barulah nyampe 10 pangkat 19. Hampir lah gitu kan. Nah, tapi kita kan ngitung 10 pangkat 20 dulu, jadi nggak bisa gitu. Nah, caranya gimana biar aman? Itu kalau misalkan kita kan udah dikasih tahu juga kalau A kali B itu pasti habis dibagi 11 gitu kan. Sesuai yang dibilang sesuai yang dibilang sama, bentar deh. Aku nggak share screen ya. Oh iya, Kak, enggak. my god, sorry. Aduh, sorry. Aku malah ngomong sendiri gitu kan. Sorry. Oke, astaga. Ada yang ngelag nih. Oke. Tadi kan dibilang kan A-nya sama dengan 10 gitu. 10 pangkat 10 gitu. B-nya 10 pangkat 10. Ini kan kasus terburuk gitu kan. Nah, terus A kali B akan jadinya berapa?
A kali B. Nah, tadi kan di kodenya Ihsan kan gini lah. Dulu ya. Tadinya di kodenya Ihsan kan A kali B kan, ada A kali B-nya. Itu akan jadi 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 10 gitu. Jadinya kan 10 pangkat 20. Nah, tadi kan kakak bilang kalau long-long itu nyimpen sampai 10 pangkat 19 gitu kan. Maksimum gitu. Artinya ini nggak bakal muat. Benar nggak? Benar nggak? Nggak bakal muat kan? Karena kan bakal error gitu. Ini nggak bisa. Nah, caranya gimana biar muat gitu? Caranya itu kita pakai yang namanya if statement. Nah, if statement itu kayak gimana? Oke, tadi kan dibilang A kali B pasti habis dibagi 11 gitu. Ini tuh artinya apa? Karena kan 11 itu bilangan prima kan. Artinya antara A itu habis dibagi 11 atau gitu kan. Atau B habis dibagi 11. Nah, sekarang kita mikir, ini kan, alur kodenya gini. Kan kita deklarasi AB dulu kan. AB. Terus kayak baru kita kan um, isi nilai A sama B-nya kan. Cin A plus cin B gitu. Nah, terus kita pengen kalau habis dibagi 11, kita bagi dulu gitu. Jadi jika jika A habis dibagi 11, habis dibagi 11, A-nya bagi dulu gitu. Bagi A gitu. Bagi A dengan 11 gitu. Kalau B habis dibagi 11, berarti artinya B dibagi sama 11. Nah, sekarang kita jelasin gitu ya. Kalau kayak tadi, kode itu kan jalannya kayak gini ya. Dari atas terus ke bawah gitu kan. Oh ya, kan warnanya. Dari atas ke bawah gini. Nah, kalau kita memperkenalkan yang namanya if gitu. Jadi ada if di template-nya kayak gini ya. If kondisi, namanya kondisi, terus aku berawal. Kalau biasanya ada else-nya. Nah, ini tuh artinya apa gitu? Apa sih artinya gitu? Nah, biasanya kan kode-kode kita kan dari atas ya. Di atas ini kayak siapa gitu. Oke. Nah, dia itu kan kode kita kan dari atas ke bawah gitu. Ini dieksekusi, ini dieksekusi, ini dieksekusi, ini dieksekusi. Nah, ini bakal dieksekusi juga. Tapi bakal dicek nih kondisinya gitu kan. Kondisinya bakal dicek. Ini bener nggak kondisinya gitu? Kondisinya bener nggak? Kalau benar, program yang di tengah ini bakal dijalanin gitu. Baru dia tuh langsung lompat ke sini. Nah, lanjut lagi. Jadi ini nggak bakal dieksekusi lah kode ini. Tapi kalau kalau kondisi ini nggak terpenuhi, jadi kalau kondisi ini nggak terpenuhi, dia itu bakal lompatnya ke sini gitu. Lompatnya ke sini, baru dia ke sini. Oke. Kira-kira ngerti nggak? Mungkin aku kodekan gitu. Oke. Di sini ya. Mungkin aku kodein. Jadi if gitu kan. If. Nah, kita kan pengennya kan gini ya. Kalau A habis dibagi 11 gitu ya. A habis dibagi 11. Ketika, jadi kan kita ngerti nih, kalau A dibagi
A dibagi 11 habis nggak gitu kan. Nah, kita pakai mod gitu. Kalau A mod 11 itu sama dengan nol, nah caranya ngecek sama dengan nol itu gimana? Kita pakai sama dengan gitu. Sama dengan nol. Kalau kayak tadi ya, kita pakai nol. Jadi itu artinya. Kalau A mod 11 sama dengan nol, kita eksekusi yang di tengah ini. Nah, kita kan pengennya biar A dibagi 11 gitu, biar nggak banyak. Nah, terus kalau A nggak habis dibagi 11, artinya B-nya pasti habis dibagi 11 kan? Karena kalau enggak, itu artinya A kali B nggak habis dibagi 11 gitu. Karena kita tinggal B dibagi dengan 11. Oke. Nah, artinya kalau udah dibagi gitu, udah dibagi 11, nggak usah dibagi 11 lagi di sini. Gitu. Nah, coba submit. AC nggak kira-kira? Mungkin masih agak gimana gitu pikirnya. Tapi jangan terlalu pikirin untuk sekarang. Yang persen tuh buat apa, Kak? Persen itu mod. Jadi A mod 11 gitu. Kita ngecek habis nggak dibagi 11 gitu. Sama dengan 0 gitu. Mungkin oke, mungkin gini. Ya mungkin aku bisa juga in A misalkan 13 gitu. Jadi kalau si out A persen 5 gitu. Ya, itu artinya ketika 13 dibagi 5 sisanya berapa gitu. Itu sih artinya. Ya mod yang kemarin lah yang kakak jelasin. Oh, Ini kan berapa? Ini kan artinya kan 3 kan. Ya kan 13 mod 5 ribet juga sih soalnya. Kalau nggak terlalu family friendly. Tapi nggak apa. Oke. Bentar ya, kasih itu ya. Oke. Iya, itu cukup. Itu susah sih. Aku salah salah nyari problem sih. Oke, maaf ya. Kita langsung ke soal B aja sih, lebih lebih gampang lah. Nah, soalnya itu, em, ya kita punya Rubik Rubik cube gitu, kotak kubik, kotak Rubik lah. Nah, dengan 6 sisi. Jadi kan ya pernah lah main Rubik gitu kan. Yang biasanya kan ya di luarnya itu ada warna-warnanya gitu kan. Mungkin Izan juga baca juga ya, tolong ya, Kak, biar nggak ada salah pengertian gitu. Baca dulu terus mungkin baru Kakak jelasin maksud soal itu apa. Oke, mungkin aku jelasin aja ya soalnya. Nah, em, jadi soalnya itu maksudnya gimana? Nah, kalau kubik gitu kan. Jadi soal itu diberikan diberikan Rubik berdimensi ya. Dimensi n kali n kali n. Nah, artinya kan gini ya. Mungkin kalau di Rubik biasa kan 3 kali 3 gitu. Mungkin kalau contoh kalau Rubik biasa gitu. Oke. Nah, gitu kan. Rubik kuat gitu. Mungkin di sini kan warna kuning gitu. Kuning, terus di sini kayak hijau gitu. Terus kalau yang di sini mungkin hitam gitu. Oke. Nah, kalau dipotong-potong gitu kan.
Kalau dipotong-potong jadi pis-pis kecil, artinya ada berapa kotak di sini? Kan ya udah artinya kan ada 3 kali 3 kali 3 kotak kan. Artinya ada 27 gitu. Nah, kalau dilihat ini kan ada 27 kotak kan. Tapi kotak yang berwarna itu berapa? Ini kan yang kotak yang berwarna kan yang ini gitu kan. Yang ini, terus yang ini, terus yang ini gitu kan. Ini juga, yang ini juga, yang ini juga, yang juga, yang ini. Kan banyak kan. Jadi kita lihat, bentar ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah apa kotak yang berwarna gitu. Nah, mungkin 3 kali 3, kalau 3 kali 3 kan apa namanya? Yang di permukaan aja kan yang diwarnain gitu. Nah, yang nggak diwarnain pasti yang di tengah-tengahnya kan. Kan kalau bisa divisualisasikan gitu. Kayak gimana ya visualisasinya? Hmm, apa ya? Mungkin ini gitu. Oke, biar lebih bagus sedikit gambarnya gitu. Oke. Nah, ini kan bakal warna semua kan. Yang kotaknya ini bakal mungkin gini caranya. Oke, kalau dipotong-potong nih kotaknya gitu kan. Kalau sini kan jadinya kayak ini. Ini kan lapisan pertama gitu. Ya ini lapisan kedua. Oke, lapisan kedua gitu kan. Nah, nah yang paling tinggi adalah lapisan yang ketiga gitu. Hmm. Nah, kalau dilihat yang mana yang nggak warna gitu, yang nggak ada warna sama sekali. Nah, kalau ini yang nggak warna yang ini kan, tahu nggak? Karena kan dia itu kan nggak ada di luarnya gitu, karena di dalam banget. Oh, Kalau yang ini kan warna warna ini warna gitu, warna, warna biru gitu. Nah, yang total yang warna ini cara ngitungnya gitu. Nah, ini kan kalau 3 kali 3 ya. Kalau 3 kali 3 yang nggak warna itu cuma satu kan, yang di tengah-tengah ini lapisan terdalamnya lah. Ya, lapisan terdalamnya cuma satu. Mungkin kalau yang 4 kali 4 ya, 4 kali 4, kalau 4 kali 4,
No. Gimana? Oh, ntar kita start ulang dulu ya. Kira-kira Izan ngerti nggak soalnya gitu? Atau nggak ngerti sama sekali? Yang ini. Berarti kan itu Ngerti N nggak? pangkat 3 kan Kak? Kenapa? Itu N pangkat 3. Iya, iya N pangkat 3. Ah, N pangkat 3 kan total gini ya kan? Apa namanya? Total kubusnya kan. Nah, kita nyari yang 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 gini aja, yang apa namanya? Yang ke warna. Arti kan kita yang tahu yang nggak ke warna berapa gitu. Kira-kira berapa? Tahu nggak kira-kira? Yang enggak ke warna. Hmm. Jadi kan Yang enggak kalau ke warna 26. ini aja kan, yang ke warna 26 kan. Karena yang Iya, nggak ke warna itu cuma satu. iya yang di tengah. Jadinya kan 27 kurang satu kan. Nah, kalau 4 kali 4 gimana? Berapa kira-kira yang nggak ke warna gitu? Yang ke warna apa Yang yang enggak tidak ke warna? berwarna, kita kan yang berwarna kan sama dengan Yang N berwarna pangkat 3 64. kurangi yang nggak berwarna kan. Gitu kan? Iya, Yang nggak berwarna. Jadi jadi kita pengennya itu ngitungnya dari yang nggak berwarna dulu. Jadi yang kalau tahu yang nggak berwarna itu berapa, otomatis kan tahu yang berwarna berapa gitu kan. Betul nggak? Oke, boleh deh kalau kalau Izan pengen ngitung yang berwarna langsung boleh juga. Tapi gimana caranya? 64 bukan Kak? Hmm, ini Soalnya kan kan itu 64 totalnya kan. 64 Totalnya kan bukannya 64, total 4 kali 4. 256 ya Kak? Totalnya 4 kan pangkat 4 kali 3 4 ya? kali 4. Iya, 4 pangkat 3 berapa? 64 kan? Iya 64. Yang enggak berwarna 8. Ah, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Yang nggak berwarna 8. Iya, betul. Apa rumusnya? Kira-kira berapa ini Kalau ya? 5. dilihat aja dari di situ. Iya, ya dari sini kan. Nah, mungkin 8 ini bisa nggak dalam bentuk N gitu. Jadi kan kalau rumus yang totalnya kan N pangkat 3 kan. Nah, yang berwarna ini, yang nggak berwarna ini ada nggak rumusnya? Enggak ada. Kira-kira. Ada nggak sih? Oke. Mungkin kalau nyadar, itu tuh sebenarnya N kurang 2 pangkat 3 gitu. Benar nggak? Ini tuh N kurang 2 pangkat 3 gitu. Kali dulu ya. Karena kan em, kalau dilihat 4 kali 4 kubus ini yang di dalamnya itu kan 2 kali 2 kali. Benar nggak sih? Yang di dalam sini gitu. Ada 2 kali 2 kali 2 gitu. Kalau dicek. Iya. Iya, jadi yang nggak kewarna itu kan 2 kali 2 kali 2. Mungkin mungkin agak susah dibayangin kan. Tapi em, jadi totalnya itu rumus yang rumus total kan totalnya n pangkat 3 kan. Tapi rumus ini ya, rumus apa namanya? Rumus yang nggak berwarna itu n kurang 2 pangkat 3 gitu. Kira-kira masuk nggak kenapa kayak gitu? Em, atau masih bingung gitu? Kalau dilihat kan di sini kan cuma satu kubus kan. Ini kan karena
Totalnya berapa? Totalnya itu 3 pangkat 3 kan? 9. Kalau artinya kan N-nya kan sama dengan 3 kan? Artinya N-2 sama dengan 1 gitu. Artinya N-2 pangkat 2 kan sama dengan 1. Pangkat 3. Iya, ya benar. Jadinya kan yang berwarna jadinya 9 kurang 1. 9, 27. N26. Jadi kalau dikasih input N, jadi kan, mungkin um, kasih coding di sini ya. Oh ya, gitu. Mungkin agak bingung ya. Kenapa T-min min nggak? Buat ngeloopnya gitu. Mungkin aku belum jelasin loopnya. Mungkin um, jangan dipeduliin dulu lah gitu. Jadi maksudnya sini aja. Lalu si atasnya lagi. Ya, ya Izan peduliin yang di tengahnya gitu deh, gitu kan. Itu artinya kayak yang di tengah ini bakal kodenya itu bakal diulangin sebanyak 3 kali gitu. Jadi 3 kali lagi diulang-ulang itu kok dia sampai uh, um, sebanyak T. Ini kan, T-nya sama dengan 4. Terus kayak N sama dengan 2, kan sama dengan 3, N sama dengan 4. 10 gitu. Ya, change N. N-nya pakai N kecil aja. Kan Oh, tadi kan oh iya ya. tulisnya N kecil gitu. Ya, coba coba masukin sampelnya. Bener nggak outputnya? Masukin apa ya, Kak? Tadi kan, oke. Ini lu jelasin dulu ya. Coba lihat screen kakak dulu. Ini tuh kan dikasih sampel kan? Ya. Sampel. Jadi coba copy aja Oh, inputnya. inputnya dimasukin. Ya, inputnya dimasukin. Bener nggak outputnya gitu? Ya, coba run code ya. Oh, ini kan gini ya. Ini udah benar sebenarnya. Tapi um, ini kan ada gini ya kan. Dia setiap dia ngeluarin angka, itu tuh ngebuat baris baru kan. Iya. Tapi di sini ngebuat baris baru. Kita tuh caranya tuh tinggal tambahin ini aja. And line gitu. Ini artinya sudah si out, kita bikin baris baru gitu. Oke sih. Coba di ya. Di bawah ya, Kak? Harusnya di bawah. Oh ya di bawahnya. Oh ya di bawahnya, sorry. Di bawahnya. Nah, kalau cara artinya kan what? Ini hasil mungkin ini deh. Ini udah bisa kok, Kak. Udah bisa ya? Udah bisa. Oke, coba di submit. Oh, udah bisa, udah bisa. Aman ya? Coba submit. Nice. Baru 2 sih. Oke, pelan-pelan aja. Oke, udah bagus ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk hari ini ya. Mungkin sorry banget tadi agak berantakan gara-gara lag gitu. Aduh, terima kasih. Oke, mungkin aku kasih um, next step-nya belajar apa. Ya, kita belum menyentuh. Jadi, kita terlalu mau buang waktu di sini. Kita belum menyentuh area loop ya. Tadi while Vmax ini loop juga yang sebenarnya kakak belum jelasin kenapa kayak gini gitu.
Tapi kalau bisa Izan belajar sendiri aja untuk itu. Tapi kalau mau nunggu next next tutor sih bisa sih sebenarnya. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau belajar sendiri gitu.